Dari arena Rapimnas Partai Golkar, sore ini sejumlah nama yang diusulkan sebagai calon presiden pemilu mendatang dibahas dalam rapat komisi. Dan bagaimana perkembangan terkini, kami akan bergabung dengan Bimo Cahyo yang berada di sana. Ya Bimo, apa hasil rapat komisi, terutama yang menyangkut usulan nama Capres dan Cawapres? Ya, saudara, memang sejak pagi hari tadi hingga sore ini dilakukan sidang komisi-komisi yang membahas 3 bidang, yaitu masalah organisasi, pemenangan pemilu, dan juga masalah pernyataan politik. Yang menariknya adalah pada sidang komisi di bidang organisasi ini melakukan sidang di mana mereka rencananya akan memberikan aspirasi pada Dewan Pimpinan Pusat mengenai para calon-calon kandidat presidennya 2009 mendatang yang layak diusung oleh Partai Golkar. Pada rapat dengar pendapat sebelumnya antara DPD dengan DPP kemarin memang sempat diusulkan beberapa nama yang dimungkinkan untuk maju pada Pilpres 2009 mendatang. Namun ini masih tentatif, baik jumlah maupun nama-namanya itu sendiri yang nantinya akan dilakukan melalui survei dari pimpinan pusat sendiri dan juga beberapa survei independen, di mana nanti mungkin akan diketahui siapa nama-nama yang kira-kira cukup kuat untuk dicalonkan Golkar. Untuk mengetahui bagaimana kondisi peta yang diusulkan oleh para DPD, berikut laporannya. Meski tidak diagendakan, penjaringan Capres dan Cawapres dari Golkar tidak terbendung menjadi pembahasan utama dalam sidang tertutup di Komisi A Rapimnas Partai Golkar. Ada 10 nama yang mengemuka, semuanya berasal dari dalam partai. Nama SBY bahkan sama sekali tidak disebut. Bahwa itu nanti diputuskan setelah pemilu legislatif, tidak masalah. Tapi rakyat udah tahu bahwa ada 10 nama. Nah, nanti kemudian kita lihat survei, polling-polling di masyarakat, lama-lama kan nanti terkristal. Pengamat dari Lembaga Survei Indonesia, Saiful Mujani, menilai ada masalah dalam Partai Golkar sehingga belum menyebut secara resmi calonnya sekarang. Dia belum menemukan kadernya sendiri yang potensial bisa didukung. Rencananya Golkar baru akan menyampaikan secara resmi nama Capres-Cawapresnya pada Rapimsus yang digelar setelah pemilu legislatif 2009 berlangsung. Tim Liputan SCTV melaporkan dari Jakarta. Ya, kehati-hatian Partai Golkar dalam menentukan Capres dan Cawapres pada Rapimnas kali ini cukup beralasan, mengingat saat ini RUU Pilpres 2009 tengah dibahas di DPR. Dan ini akan menentukan berapa persen suara sebenarnya yang bisa diusung oleh partai-partai. Seperti kita tahu bahwa Golkar menargetkan kurang lebih 30% suara pada pemilu 2009 mendatang. Sementara di RUU Pilpres sendiri masih ada perdebatan berapa sebenarnya partai yang boleh mengajukan persentase suara. Nah, ini harus diperhatikan. Mengingat sudah banyak tawaran dari partai-partai lain seperti PDIP misalnya, dan juga mungkin dari Demokrat. Meskipun tidak secara langsung, ini bisa menjadi peta kekuatan yang diperhitungkan Golkar. Pada pemilu 2004 lalu, Golkar memperoleh sekitar 21% suara dan mendapatkan 128 kursi di DPR. Ini menjadi agenda yang sangat penting, di mana target 2009 mendatang harus benar-benar lebih tinggi dari itu jika Golkar ingin mendapatkan bargaining position atau posisi tawar yang kuat antara partai, di mana apakah Golkar berhak menempatkan calon capresnya di situ atau wakil presidennya. Demikian, Aryo. Bimo, seperti apa strategi yang nantinya akan diterapkan oleh Golkar untuk memenangkan pemilu, khususnya pemilu anggota legislatif? Ya, seperti disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kala kemarin malam pada Rapimnas hari kedua, itu disampaikan beberapa strategi yang memang tidak bisa dikuat oleh pers karena menurut JK ini adalah off the record. Tapi yang menarik di situ bahwa saat ini Golkar sebenarnya tengah menghimpun dana dan kekuatan yang cukup besar, dan itu akan dikeluarkan nanti pada saat menjelang Pilpres 2009. Dananya mencapai ratusan miliar rupiah dengan konsolidasi yang luar biasa besar jika disampaikan. Dan ini memang terkait juga dengan nomor 23, di mana setiap tanggal 23 nanti Golkar akan melakukan aksi-aksi kegiatan sosial yang intinya bahwa kampanye-kampanye yang nanti dilakukan di masyarakat adalah kampanye yang bersifat memberikan bantuan sosial pada masyarakat dan bukannya kampanye-kampanye yang terlalu mengawang-awang secara politik. Dan ini diharapkan bisa memberikan suara signifikan pada Golkar pada pemilu 2009 mendatang. Demikian, Aryo. Baik, Bimo Cahyo, terima kasih atas laporan Anda dari Rapimnas Partai Golkar.